قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, apa tujuannya? Kecuali tujuannya itu adalah untuk beribadah kepadaku. Oh, kalau begitu kita beribadah 24 jam. Siapa yang sanggup? Sanggup. Kenapa tidak sanggup? Ibadah mana dulu? Kalau salat 24 jam mustahil, karena Allah tidak memerintahkan kita salat 24 jam. Puasa 24 jam, puasa dalam Islam tidak ada yang 24 jam. Baca Al-Quran, tidak mungkin orang baca Al-Quran 24 jam. Lantas bagaimana cara memahami ayat ini? Kalau begitu menunjukkan pada kita bahwasanya ternyata selama 24 jam itu ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah. Ya kan, selama 24 jam. 24 jam itu subuh kita sholat pagi. Zuhur ibadah lagi. Sholat lagi kita. Asar ibadah lagi kita. Maghrib ibadah lagi kita. Isya ibadah lagi kita. Masih kurang, tidak 24 jam. Ternyata ada ibadah lain, yaitu ibadah yang pertama tadi hubungan kita dengan Allah, yang kedua hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk, terutama dengan makhluk itu terbagi. Hubungan kita dengan diri kita sendiri. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Kita mengatakan ketika kita membaca doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya. Inna solati, solatku, wa nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku. Hidup kita secara pribadi, apa hidup kita? Makan kita untuk Allah. Kita makan, apakah ini dinilai ibadah? Dinilai ibadah. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini ayat yang umum yang apa? Yang memerintahkan kepada orang Islam untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwanya. Janganlah kalian menjeburkan diri kalian kepada kehancuran. Makan ini adalah menyelamatkan nyawa. Sehingga makan ini adalah bagian daripada amal soleh, ibadah. Minum, apakah orang itu dapat pahala ketika makan? Dapat pahala. Bagaimana kalau dia tidak makan? Sengaja dia tidak makan, dia tidak mau makan 24 jam atau seminggu atau sebulan, mati dia karena tidak makan. Berdosa? Berdosa. Ini adalah bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Jadi sebagaimana Allah melarang kita untuk membunuh diri, menyakiti diri, berarti kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri, salah satu dengan cara makan. Makan dan minum ibadah. Apa enggak 24 jam? Pagi makan, nanti makan pula siang, tengah hari lagi makan. Makan ini sendiri adalah kebaikan, ibadah. Apa niat ketika kita makan? Kita meniatkan bahwasanya makan ini adalah menyelamatkan atau untuk apa? Menjaga kelangsungan hidup kita sampai ajal kita menjemput kita. Kita diwajibkan untuk menjaga diri kita. La darar wa la dirar. Janganlah kalian menyebabkan darar, mudarat kepada diri kalian sendiri. Tidak boleh kita membuat mudarat pada diri kita. Di antaranya sengaja membuat diri lapar, tidak makan. Apakah ini dikatakan zuhud? Tidak. Zuhud itu bukan berarti orang itu tidak makan yang berdarah. Tidak makan yang berdarah. Jangan pakai baju yang indah-indah. Tidak. Pakailah baju yang campang-camping. Tidak. Zuhud itu adalah yang pertama itu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Ini zuhud. Siapa yang lebih zuhud daripada orang yang meninggalkan yang haram? Itu zuhud itu. Orang miskin, tapi dia memakan yang haram. Orang kaya, tapi dia memakan yang halal. Mana yang bagus? Orang miskin yang berbuat maksiat atau orang yang taat melakukan ibadah?
Lebih baik orang yang taat, dia kaya daripada dia miskin tapi melakukan maksiat. Lah tapi kan dia miskin, tapi dia melakukan maksiat. Bukan dilihat pada miskinnya, tapi lihat pada maksiatnya. Jadi zuhud itu adalah bukan berarti kita tidak boleh makan yang enak. Jadi makan itu sendiri termasuk bagian daripada ibadah. Apalagi minum termasuk bagian daripada memakai pakaian, mengenakan pakaian yang indah. Ya ibni Adam, khudhu zinatakum inda kulli masajid. Wahai manusia, pakailah pakaian kalian setiap kali kalian pergi ke masjid. Apakah ketika ke masjid saja kita mengenakan pakaian kita? Zinah maksudnya itu adalah perhiasan. Dalam ayat ini dikatakan kita diperintahkan pakailah perhiasan ketika hendak pergi ke masjid. Apa sebabnya disebutkan masjid di sini? Karena masjid itu adalah ketika kita akan beribadah, ketika itu adalah lebih berhak kita mengenakan pakaian yang indah. Bagaimana kalau di luar masjid? Boleh. Bukan berarti ketika di luar masjid, ke pasar, kemana saja tidak boleh. Berarti menunjukkan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah suka kepada keindahan. Yang indah-indah dilihat oleh mata, Islam menyukai hal tersebut. Yang indah-indah didengar oleh telinga, Islam menyukai hal tersebut. Yang indah-indah atau yang enak dicium oleh hidung, Islam mencintai hal tersebut. Pokoknya Islam mencintai keindahan. Jadi makanan dan minuman ini bagian daripada ibadah. Jadi kita lihat bagaimana konsep ibadah di dalam Islam. Jadi pertama itu adalah berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi makan dan minum, apalagi istirahat, tidur. Ketika kita istirahat dan kita tidur, apakah itu dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita balik, ada orang bergadang sampai pagi, sampai jam 3, sampai jam 4. Sehingga dalam waktu sebulan dia teler, kemudian masuk rumah sakit. Misalnya. Orang yang bergadang, tidak menjaga kesehatannya, tidak tidur, dosa yang seperti ini. Maka orang yang istirahat malam, jam 10, jam 11 istirahat, tidur kita itu adalah termasuk bagian daripada kebaikan. Bagian daripada kebaikan yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah apa ini? Ini ibadah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hubungan diri kita dengan sendiri, bukan hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah namanya hablum minallah. Salat, puasa, haji, zakat. Baca Al-Quran, zikir. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita dengan diri kita sendiri. Apalagi hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita mandi, berbuat baik pada diri kita sendiri. Secara ilmu kesehatan, penyakit itu masuk lewat apa? Lewat hidung, lewat penciuman, udara yang masuk. Kemudian lewat tangan ketika kita memegang sesuatu. Ketika badan kita kotor, kumuh dia. Kemudian masuklah penyakit dari situ. Kewajiban kita memelihara diri kita dari segala bentuk hal yang membahayakan diri kita. Penyakit. Berdosa orang tidak mandi. Kalau ada orang mengatakan, kenapa tidak mandi? Oh, mandi itu urusan dunia. Nggak usahlah mandi selama-lamanya. Coba. Iya, nggak usah mandi selama-lamanya. Kalau memang mandi itu urusan dunia. Nggak usah kuliah. Kenapa? Kuliah urusan dunia. Nggak usahlah kuliah. Nggak usah SD, SMP, SMA. Nggak usah semua. Karena urusan dunia. Jadi ketika kita memandang dunia ini adalah dia berdiri sendiri, begitu jadinya. Kita diperintahkan untuk dunia ini adalah dia tercela apabila dunia itu melalaikan kita daripada beribadah yang melakukan hal yang lebih penting. Ketika solat, datang waktu solat kita sedang menggalih di pasar. Kemudian kita tidak solat, tercela itu dunia ketika itu. Dia sedang bekerja apa saja, datang waktu solat, tidak solat dia, tercela itu dunia ketika itu. Perbuatannya tercela orang seperti itu. Tapi orang yang dia melakukan mencari mata pencahariannya di dunia, kemudian datang waktu solat, dia solat, masya Allah ini luar biasa, menggabungkan dunia dan akhirat, ini bagus. Dapat dia uang, dia infakkan, bukankah uang ini dunia? Dunia,
Tapi dunia ini adalah sebagai jembatan untuk akhirat. Dia infakkan, dia kasih makan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk fakir miskin, untuk orang tuanya. Menggabungkan antara dunia dengan akhirat. Menikah ini adalah urusan dunia, urusan dunia. Tapi menikah ini adalah bagian daripada ajaran Islam. Kalau kita lihat secara bentuknya, nikah itu adalah perkara dunia. Bagaimana perkara dunia? Dia menikah, hubungan suami istri, punya anak, dunia. Tapi Islam ini adalah, dengan dunia ini adalah sebagai bahtera mengantarkan kita pada akhirat. Jadi tidak ada dikotomi dunia dan akhirat dalam Islam, tidak ada. Islam tidak pernah membedakan ini dunia dan akhirat, tidak ada apa pembedaan seperti itu. Kalau di dalam agama Kristen Ortodok dulu, di zaman sebelum Renaissance dulu, itu di gereja itu terfokus apa ibadah dunia, ibadah akhirat saja. Sehingga mereka memisahkan antara apa kemajuan dunia dengan akhirat. Maka terjadilah apa Renaissance. Renaissance itu adalah yaitu apa namanya itu bangkitnya kembali ilmu pengetahuan. Setelah sebelumnya itu adalah zaman kegelapan. Karena apa? Karena kegelapan gereja waktu itu. Dan di dalam Islam tidak kenal konsep seperti ini. Maka dalam bab fikih kalau kita lihat itu ada bab apa? Bab jual beli, bab bisnis. Bab bisnis, ada bab perusahaan, bab company, bab perusahaan ada. Namanya syarikah. Syarikah itu perusahaan dalam Islam. Ada bab gadai menggadai dalam Islam. Ada pergadaian sekarang. Tapi pergadaian yang ada sekarang banyak yang menyimpang. Pegang gadai, manfaatkan gadai tersebut tanpa seizin yang punya gadai. Bab bisnis macam-macam, bab jual beli, bab sewa menyewa, bab perbankan. Penitipan itu perbankan sebenarnya. Mudharabah bagi hasil dalam Islam, jadi bisnis. Jadi tidak ada pemisahan di dalam Islam itu adalah antara apa? Antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Tapi kedua-duanya itu saling menunjang. Saling menunjang. Jadi ini pertama, ibadah yang pertama itu adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita menggosok gigi, siwak. Orang yang menggosok gigi itu dalam hadis Aisyah salah satunya itu adalah dijelaskan Rasulullah apabila setiap beliau masuk ke rumah beliau pakai siwak. Ya, kalau siwak di Arab itu dia simple begitu, bisa buat kemana-mana, bisa gosok gigi kapanpun saja. Kalau kita sekarang juga bisa bawa odol kemana-mana, bisa buat masukkan ke tas, odol sikat gigi, pas waktu mau sholat gosok gigi. Berapa kali gosok gigi? Kalau standarnya dalam ilmu kesehatan ya 3 kali, sebelum tidur, bangun tidur, dan setelah makan. Luar biasa perhatian Islam terhadap apa? Kesehatan pribadi setiap orang. Kesehatan pribadi setiap orang. Mengenakan parfum. Parfum adalah bagian daripada sunnah. Orang pakai parfum, apakah dia dapat pahala? Dapat pahala. Sebagaimana orang yang tidak pakai parfum kemudian mengganggu orang dan mengganggu malaikat. Rasul mengatakan dalam hadis, beliau mengatakan, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, janganlah mereka mendekati masjid kami untuk sholat, maksudnya. Ya, Rasul mengatakan kepada para sahabat, kenapa? Bawang putih itu adalah aromanya kuat sekali. Sampai-sampai sholat wajib bagi laki-laki berjamaah. Gara-gara makan bawang putih, jangan coba-coba mendekat. Kenapa? Mudaratnya akan lebih besar. Apa itu? Akan mengganggu orang dalam masjid, membuat orang terganggu dan malaikat terganggu, sampai-sampai malaikat terganggu. Subhanallah. Bagaimana perhatian Islam terhadap apa? Terhadap menggosok gigi saja. Sunnah yang besar ini termasuk sunnah. Termasuk apa? Termasuk ibadah di dalam Islam. Ternyata konsep Islam itu sangat indah sekali. Mandi, potong kuku. Kita tahu bahwasanya di antara sunnah yang sunnah fitrah, kita dianjurkan untuk potong kuku. Ini tidak, sebagian orang kukunya panjang, macam kuku elang. Jadi ingin apa? Ingin membela diri dengan apa? Pakai kuku yang panjang. Kuku yang panjang. Kita diperintahkan untuk potong kuku minimal sekali itu adalah 40 hari, dalam waktu 40 hari potong kuku sekali. Kumis begitu pula. Kita diperintahkan untuk merapikan kumis dan memanjangkan, menjaga jenggot, membersihkan kumis, memendekkan. Termasuk itu ibadah.
Termasuk itu ibadah. Kerapian pakaian juga seperti itu. Hubungan kita dengan diri kita sendiri. Sehingga kalau begini kita memandang Islam, yaitu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Pakai sandal, tidak boleh orang berjalan di jalan raya yang panas tidak pakai sandal, berdosa dia. Kenapa berdosa? Menyiksa diri sendiri. Sengaja tidak pakai sandal. Kecuali jalan pagi, yaitu untuk apa? Biar kaki itu bersentuhan kulit, bersentuhan langsung dengan kerikil, tidak apa-apa. Kalau sengaja tidak pakai sandal, menyiksa diri. Sengaja berpanas-panasan, tidak mau pakai payung. Wah, takut dikatakan nanti kalau pakai payung itu perempuan. Tidak, laki-laki butuh payung. Panas terik. Dalam sebuah hadis ada seorang sahabat di bulan puasa. Di bulan puasa dia ditudungi oleh para sahabat yang lain, pada dikerumuni. Rasul bertanya, ada apa? Ya Rasul, orang ini puasa dalam kondisi hari terik panas. Ketika safar, itu perjalanan jauh, dia puasa sampai dia teler, hampir pingsan dia. Kata Rasul mengatakan, laisal birru asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan ketika safar seseorang itu berpuasa. Bagi orang yang kondisinya sampai lemas begitu, bukan ibadah. Jadi sebagian orang ada yang apa? Sudahlah dia lemas tidak sahur tadi malam, padahal puasa sunat. Tambah lagi fisiknya itu tidak memungkinkan, tambah lagi panas terik, tambah lagi dia dalam kondisi safar. Memang betul mendapat pahala itu adalah bagus. Akan tetapi kalau sampai ke tingkat menyiksa diri, maka Rasul mengatakan laisa minal bir. Bukan termasuk ibadah atau kebaikan orang yang berpuasa sampai menyiksa diri seperti itu. Dia menunjukkan pada kita bahwasanya Islam itu adalah memperhatikan kemaslahatan untuk masing-masing pribadi kita ternyata. Jadi termasuk ibadah. Kalau orang itu menjaga kesehatannya, olahraga menjaga kesehatan. Olahraga dengan dia niatkan menjaga kesehatan. Apakah ini ibadah? Ini ibadah. Olahraga. Makan dan minum. Kalau minum berapa standar minum? Dokter mengatakan minum itu ada 2 liter sehari. Apakah betul? 2 liter ya? 3. Baik, 3 liter. 3 liter itu berapa ini? Berapa mili kira-kira? 8 gelas. 8 gelas. Ada orang sengaja nak mau minum setiap hari. Kenapa? Minum ini adalah urusan dunia. Misalnya seperti itu. Minum itu adalah dianjurkan. Termasuk juga ibadah. Jadi hubungan kita dengan diri kita sendiri. Apalagi hubungan kita dengan diri sendiri, menjauhkan diri kita atau membebaskan diri kita dari buta huruf. Tidak boleh orang anaknya sengaja dia tidak sekolahkan anaknya. Tidak belajar berhitung, tidak belajar ilmu membaca. Ilmu agama diajarkan, iya. Ilmu dunia juga diajarkan. Ilmu dunia juga diajarkan. Jadi wajib kita membebaskan diri kita dari kebodohan. Ini hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah konsep ibadah di dalam Islam. Dinilai ibadah juga hubungan kita dengan orang lain. Hubungan sosial kita dengan orang lain. Hubungan sosial kita dengan orang lain. Hubungan sosial kita dengan orang lain. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau orang itu dikatakan beribadah, kalau hanya sholat saja sedikit ibadahnya. Sholat saja. Kalau haji sekali seumur hidup. Banyak di antara kita belum haji. Oh, berarti belum beribadah. Zakat. Banyak di antara kita yang belum sampai nisab zakat. Belum beribadah kalau begitu. Belum beribadah. Kenapa? Karena belum sampai kemampuannya. Puasa sekali setahun. Ketika 11 bulan yang lain kita tidak sedang beribadah. Apalagi yang tinggal sholat, ternyata tinggal. Sholat yang tinggal. Jadi sehari 5 kali sehari semalam yang kita kerjakan ibadah yang sekarang itu adalah hanya sholat saja. Lantas mana ibadah yang lain? Yaitulah ibadah sosial tadi. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Berapa hubungan kita dengan manusia? Lihat. Hubungan kita dengan istri kita di rumah. Rasul mengatakan orang yang paling
baik akhlaknya itu adalah orang yang paling baik akhlak, orang yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Jadi hubungan kita dengan istri kita di rumah, berbuat baik kepada istri. Kemudian berbuat baik kepada anak. Pada anak kita punya anak. Dengan berbuat baik kepada anak, menyekolahkan anak, memberikan makan anak, mencari nafkah untuk anak. Apakah itu merupakan amal soleh? Termasuk amal soleh. Amal soleh yang sangat luar biasa sekali. Berbuat baik kepada tetangga. Ini butuh kajian satu-satu sebenarnya. Berbuat baik kepada tetangga. Kadang-kadang sebagian orang atau sebagian kita bermasyarakat kadang-kadang rasanya kurang penting. Ada sebagian orang mungkin menganggap begitu. Yang penting saya kan sudah sholat, saya sudah mengaji. Kalau urusannya apa orang di jalan itu bukan, itu urusan dunia. Sebagian orang ada yang menilai begitu, sehingga banyak ketemu dengan orang jarang nyapa orang di jalannya, jarang nyapa orang. Padahal nyapa orang ini adalah nyapa orang, menegur orang di jalan bagian daripada apa? Bagian daripada ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Berkata baik kepada siapa? Kepada manusia. Ketika ketemu dengan orang, berkata baik pada manusia, di antaranya itu adalah salam, menyalami manusia. Kemudian ngobrol dengan orang, kemudian menyapa orang di jalan. Jadi banyak sekali hubungan kita. Pergi ke kantor, bertemu dengan orang banyak, atasan, bawahan, kolega, kiri kanan. Pergi ketika ngajar ke sekolah, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dengan teman semua itu Pak, dengan teman semua. Subhanallah, dengan teman semua. Pergi kita ke masyarakat, ke masjid, dekat rumah kita, dengan bapak-bapak, dengan orang sekampung. Ketika Ramadan, ngumpul pula dengan orang sekampung. Ke pasar, ketemu lagi dengan orang, dengan manusia banyak. Di dalam mobil kita bertemu dengan orang, di mana saja bertemu dengan orang. Jadi ini adalah termasuk ibadah sosial kita dengan manusia. Ibadah sosial kita dengan manusia ini adalah juga termasuk daripada ibadah.